Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Wa bihi sifatuna wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pengurus masjid dan panitia Ramadan Masjid Al-Barokah yang dirahmati Allah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, pada malam hari ini kita mengkaji keteladanan Rasulullah dalam Ramadan. Apa itu keteladanan Rasulullah? Adalah iktikaf. Iktikaf secara bahasa berdiam diri. Berdiam diri walaupun sejenak di masjid dengan niat karena Allah. Dengan niat karena Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, tuan-tuan sekalian, kita ini sekarang kalau kita iringkan dengan niat, maka kita iktikaf. Masuk kita ke masjid, tahiyatul masjid, kita niat sengaja aku iktikaf di masjid karena Allah Ta'ala. Maka walaupun sejenak, kata Imam Syafi'i, kita sejenak berada di masjid sudah dikatakan sebagai iktikaf. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, iktikaf yang kita maksudkan termasuk iktikaf walaupun sejenak. Yang biasa yang sering kita iktikaf itu Bapak Ibu sekalian, setelah sholat subuh sampai isyraq atau sampai selesai tilawah Al-Qur'annya baru dia pulang, maka itu sudah memadai sebagai iktikaf. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, Rasulullah SAW dan keluarganya, istrinya Aisyah radhiyallahu anha dan istri-istrinya yang lain adalah iktikaf pada 10 malam terakhir Ramadan. Sekarang ini malam ke-10. Maka judul ini dimajukan supaya kita teringat malam-malam istimewa yang dilalui oleh baginda Rasulullah SAW dan istrinya dan para sahabat pada 10 malam terakhir Ramadan. Aisyah meriwayatkan, karena Rasulullah SAW iza dakhala asrul awakhir min Ramadan istadda mi'zarahu wa ahya al-laili wa ayqadha ahlahu. Kata Aisyah, apabila sudah memasuki malam 10 malam terakhir Ramadan, kita ingat Bapak Ibu sekalian, masuk nanti 10 malam terakhir Ramadan, Nabi mengatakan, Aisyah mengatakan Rasulullah itu mengencangkan ikat pinggangnya, mengencangkan ikatan kainnya. Menurut para ulama yang dikatakan mengencangkan ikatan kainnya itu dua. Pertama, dia meninggalkan istrinya. Yang kedua, Nabi bersungguh-sungguh beribadah. Yang kedua, yang menjadi contoh bagi kita nanti, kata Rasul, dari hadis Aisyah ini adalah ahya al-laili. Nabi menghidupkan malam-malamnya, mengurangi tidur, banyak sholat malam, banyak sholat tahajud, banyak sholat Lailatul Qadar, banyak zikir, banyak membaca Al-Quran. Kemudian Aisyah mengatakan, wa aiqadha ahlahu. Nabi membangunkan keluarganya, membangunkan istrinya, dibangunkan untuk sholat malam. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, Aisyah juga meriwayatkan pada terakhir daripada kehidupan Rasulullah, tahun terakhir kehidupan Rasulullah, Nabi iktikaf 20 hari.
20 hari di bulan Ramadan. Setelah Nabi wafat, Bapak Ibu sekalian, pekerjaan amal i'tikaf ini tetap dilakukan oleh istri-istri Rasulullah. Riwayat mengatakan di bulan Ramadan ada tali yang diikat di Masjid Nabawi. Di Masjid Rasulullah itu diikat tali dari tiang ke tiang. Untuk apa? Untuk berpegangan istri-istri Rasulullah melaksanakan sholat. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentang keutamaan i'tikaf ini, maka ulama mengatakan, termasuk Ahmad bin Hanbal, dia mengatakan cukuplah Rasulullah yang melaksanakan i'tikaf setiap tahun. Setelah Nabi berhijrah dari Mekah ke Madinah, Nabi beriktikaf setiap tahun dan istri-istrinya yang melakukannya sebagai dalil bagi kita tentang keutamaan iktikaf ini. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, dalam beriktikaf ini Bapak Ibu sekalian terhimpun amal-amal istimewa. Terhimpun amal istimewa. Di dalam iktikaf terhimpun amal doa, terhimpun sholat, terhimpun zikir, terhimpun taklim. Dalam sholat Bapak Ibu sekalian, dalam iktikaf kita berdoa. Banyak waktu untuk berdoa ketika kita beriktikaf. Banyak waktu untuk sholat. Maka Bapak Ibu sekalian, Rasulullah, kata Aisyah radhiyallahu anha, apabila sudah masuk 10 malam terakhir Ramadan, masuk malam ke-21 dari sholat subuh, Nabi sudah masuk ke dalam ruang iktikafnya. Nabi banyak berdoa, banyak sholat, banyak berzikir, banyak membaca Al-Quran. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan ini adalah waktunya kita untuk mensucikan diri, tazkiyatun nufus, membersihkan diri kita dengan melalui jalan i'tikaf, mengosongkan pikiran kita Bapak Ibu sekalian, mengosongkan pikiran, mengosongkan hawa nafsu kita dari kehendak-kehendak rendah, yakni kehidupan dunia menuju kehidupan yang abadi, yakni kehidupan akhirat. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita beriktikaf yang paling afdal adalah di masjid jami'. Masjid Al-Barakah ini masjid jami', masjid yang berkumpul kaum muslimin setiap waktu 5 waktu sehari semalam. Hari Jumat juga sholat Jumat di sini. Maka di masjid jami' adalah sebaik-baik iktikaf. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, buat niat untuk iktikaf karena Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang beriktikaf di masjid, apalagi 10 malam terakhir di bulan Ramadan, maka Bapak Ibu sekalian, ia harus terputus dari beberapa perkara. Dia tidak boleh pulang, ke rumah, karena apabila ia pulang ke rumahnya, maka batallah iktikafnya. Orang yang iktikaf Bapak Ibu sekalian juga tidak mesti dia menghadiri jenazah. Kalau ada orang meninggal, orang yang beriktikaf, dia tidak mesti harus ikut menyelenggarakan jenazah. Tetapi dia boleh ikut sholat jenazah, karena jenazah dibawa ke masjid, dia ikut sholat. Tetapi tidak mesti dia harus ikut bertakziah karena dia sedang beriktikaf. Rasulullah SAW juga mengantar istrinya untuk melakukan hajat-hajat istrinya. Maka Bapak Ibu sekalian, seorang yang beriktikaf juga apabila memerlukan, dia boleh mengantar istrinya pada suatu hajat yang dihajatkan oleh istrinya tanpa sedikit pun membatalkan iktikafnya. Ibu bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ceramah ini Bapak Ibu sekalian bukan hanya teori. Iktikaf ini bukan teori yang harus kita bincangkan terus. Iktikaf ini adalah untuk diamalkan, untuk kita teladani baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan istrinya serta para sahabat dan salafus saleh. Demikian Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini mengajak kita semua untuk melaksanakan iktikaf. Mari kita isi akhir-akhir Ramadan ini dengan memperbanyak iktikaf, untuk memperbanyak amal soleh. Untuk laki-laki
rukun puasa. Yang pertama. Rukun puasa ada 2. 1 niat, kedua menahan diri dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Dari terbit fajar hingga terbenam. 1 niat, 2 menahan diri dari yang membatalkan puasa. Dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Pertanyaan yang kedua untuk laki-laki ya. Jangan angkat tangan dulu. Malaikat yang bertugas meniup sangkakala. Ini pertama. Malaikat Israfil, Pak ya. Malaikat Israfil. Perempuan. Ayo, mana yang sebelah mana yang perempuannya? Ya. Nabi ulul azmi. Ini yang baik. Apa itu? Teluk merah. Nabi ulul azmi ada 5 orang. 1 Nabi Nuh, 2 Nabi Musa, 3 Nabi Ibrahim, 4 Nabi Isa, 5 Nabi Muhammad. Yang kedua, sifat wajib bagi Rasul. Pertama sidik amanah tapi patungan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.